Pernahkah Anda berjalan melewati gedung megah berbentuk kura-kura di Senayan, Jakarta, dan bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi di dalamnya? Banyak yang melihatnya di berita, sebagai latar bagi para politisi berjas, namun sedikit yang memahami tujuan sebenarnya. Kita sering mendengar akronim DPR disebut dalam percakapan tentang politik hukum dan anggaran negara. Tapi apa sebenarnya kepanjangannya? DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namanya sendiri mengandung janji yang kuat, sebuah dewan yang mewakili rakyat. Lembaga ini dirancang untuk menjadi jembatan antara aspirasi warga biasa dan kebijakan yang mengatur negara kita. Sebuah tempat di mana suara kita bersama seharusnya didengar. DPR bukan sekadar sebuah lembaga, ia adalah pilar fundamental demokrasi kita. Bayangkan sebuah negara yang begitu luas dan beragam seperti Indonesia, dengan lebih dari 280 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau. Disinilah peran DPR. Kita memilih wakil-wakil dari daerah kita masing-masing saat pemilihan umum, mempercayakan mereka dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk bertindak atas nama kita. Individu-individu ini, yang dikenal sebagai anggota dewan, seharusnya menjadi pejuang kita, membawa kekhawatiran, harapan, dan tuntutan kita ke pusat kekuasaan. Memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan kehendak publik. Pekerjaan mereka, meskipun seringkali rumit dan tampak jauh, memiliki dampak langsung dan mendalam pada kehidupan kita sehari-hari. Harga bensin yang Anda bayar di pom bensin, kurikulum yang anak-anak Anda pelajari di sekolah, kualitas layanan kesehatan yang Anda terima di klinik setempat, dan bahkan keamanan makanan yang Anda beli di pasar, semuanya dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat di dalam gedung itu. Salah satu fungsi terpenting DPR adalah legislasi, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengubah undang-undang, mengesahkan undang-undang. Anggaplah undang-undang sebagai buku peraturan resmi untuk negara kita. Undang-undang menyediakan kerangka kerja yang mengatur interaksi sosial kita, interaksi ekonomi, interaksi politik, memastikan ketertiban dan keadilan. Tanpa hukum, masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Anggota DPR, bersama dengan Presiden, adalah arsitek dari buku peraturan ini. Mereka memperdebatkan usulan, membahas rancangan, memberikan suara pada rancangan undang-undang yang pada akhirnya menjadi hukum negara, memengaruhi segalanya, mulai dari peradilan pidana, perlindungan lingkungan, peraturan bisnis. Contoh konkretnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, atau Omnibus Law Cipta Kerja. Terlepas dari kontroversinya, undang-undang ini menggambarkan proses legislasi DPR pemerintah mengusulkan sebuah rancangan undang-undang besar yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Contoh lainnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau UU PDP. Selama bertahun-tahun, informasi pribadi kita, nomor telepon, alamat, detail kartu identitas rentan disalahgunakan. DPR menyadari kekhawatiran publik atas privasi data di era digital, dan berupaya mengesahkan undang-undang ini. Kini perusahaan diwajibkan secara hukum untuk menangani data kita secara lebih bertanggung jawab, memberi kita kendali lebih besar atas informasi kita. Undang-undang ini adalah perisai hukum yang melindungi setiap warga negara. Selain membuat undang-undang, DPR memiliki kekuatan besar lainnya, kekuasaan anggaran. Ini dikenal sebagai fungsi anggaran. Setiap tahun pemerintah yang dipimpin oleh Presiden menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. APBN Rencana Keuangan Negara. Dari mana uangnya berasal? Pajak, pendapatan badan usaha milik negara, pendapatan pemerintah lainnya. Kemana uangnya digunakan? Proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, subsidi sosial. Namun, anggaran tersebut harus dibahas, diteliti, dan disetujui oleh DPR. Ini adalah mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang krusial. DPR adalah pengawas keuangan rakyat, memastikan uang pajak sejalan dengan prioritas publik. Jika publik menuntut lebih banyak dana kesehatan setelah pandemi, DPR harus memperjuangkannya dalam pembahasan. Mereka dapat mempertanyakan alokasi, menuntut kenaikan, atau memotong anggaran. Contohnya, alokasi tahunan 20% untuk pendidikan. DPR menegakkan dan mengawasi hal ini setiap tahun. Dampak anggaran terlihat di setiap desa dan kota. Jalan-jalan baru yang diaspal, sekolah-sekolah baru yang dibangun, petani yang menerima subsidi pupuk. Inilah wujud nyata APBN yang disetujui oleh DPR. Bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga rentan juga merupakan keputusan anggaran dari hasil negosiasi. Persetujuan DPR adalah lampu hijau untuk membelanjakan triliunan rupiah guna memberikan layanan publik.
Dengan integritas, anggaran mendorong kemajuan dan pemerataan. Jika dikompromikan oleh kepentingan tertentu, itu akan lesi dan pembangunan yang mandek. Jadi kewaspadaan terus-menerus diperlukan. Tanggung jawab DPR tidak berakhir setelah undang-undang disahkan atau anggaran disetujui. Peran penting berikutnya adalah pengawasan. Dalam kapasitas ini, DPR bertindak sebagai pengawas, memantau cabang eksekutif, presiden dan semua kementerian pemerintah, untuk memastikan mereka melaksanakan undang-undang dan menjalankan anggaran dengan benar dan efektif. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan salah urus. Pemerintah memegang wewenang dan sumber daya yang sangat besar, dan tanpa pengawasan, kekuasaan ini dapat dengan mudah disalahgunakan, menyimpang dari tujuan awalnya untuk melayani publik. Salah satu alat pengawasan yang paling terlihat adalah Rapat Dengar Pendapat, atau RDP. Dalam rapat ini, komisi-komisi DPR dapat memanggil menteri, kepala lembaga pemerintah, atau bahkan direktur utama badan usaha milik negara untuk memberikan penjelasan dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Misalnya, jika terjadi kenaikan harga minyak goreng yang tiba-tiba dan drastis, komisi DPR yang terkait dapat memanggil Menteri Perdagangan untuk menjelaskan penyebabnya dan merinci langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menstabilkan harga. Tanya jawab publik ini memaksa pemerintah untuk transparan dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Pada intinya, DPR adalah tentang perwakilan. Setiap dari 580 anggota dipilih dari daerah pemilihan tertentu. Tugas utama mereka adalah menjadi suara rakyat dari daerah tersebut. Ini berarti mereka harus secara aktif mendengarkan kekhawatiran dan aspirasi konstituen mereka. Petani, nelayan, guru, buruh pabrik, pemilik usaha kecil, mereka kembali ke daerah pemilihan mereka untuk bertemu dengan masyarakat, menyerap keluhan, dan mengumpulkan masukan untuk dibawa kembali ke Jakarta. Memahami fungsi-fungsi ini bukan hanya soal melek politik, ini adalah tentang pemberdayaan. Kita bisa mempertanyakan wakil-wakil kita, undang-undang apa yang telah Anda perjuangkan? Bagaimana Anda memastikan kebutuhan daerah kita tercermin dalam anggaran? Masa depan Indonesia tidak hanya berada di gedung megah di Senayan itu. Ia berada dalam kesadaran kolektif dan keberanian kita untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan.